Nah, kelihatan ya. Ini adalah, saya sudah buka Android Studio di laptop saya. Jadi ini tampilan utamanya. Ada Studio versi terbaru seperti ini. Ya. Nah, di sini ada banyak pilihan. Yang pertama, create new project. Yang kedua, open existing. Yang ketiga, get from version control. Yang keempat, profile of debug APK. Yang keempat, import project, gender, exit, ADT, dan lain-lain. Dan import kode simple. Nah, ini sudah pernah kita bahas di teori, ya. Jadi nggak saya jelaskan lagi. Saya akan ulangi yang bagian configure ini. Bagian configure ini, kalian bisa menjalankan emulator langsung melalui pilihan AVD Manager ini, ya. Kalau kalian klik AVD Manager, ini saya coba ya, saya klik AVD Manager, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nggak kelihatan ya. Kita akan mulai project baru dengan cara klik create new project. Nah, pada tampilan ini kita pilih empty activity. Nah, di sini kan banyak template. Template ini bisa kita gunakan sesuai dengan aplikasi apa yang mau kita buat. Ya, nah kita pilih empty activity aja. Klik next. My application ini adalah name ini nama aplikasi kita. Saya contohkan. Jangan pakai aplikasi, pakai spasi, ya. Loh. Ketika kita ngetik name, package name-nya otomatis akan dibuat. Ya, kemudian save location. Nah, saya sudah atur save location-nya, ya, saya letakkan di folder tertentu, ya. Cara ngatur itu ada folder di sebelah kanan ini, diklik. Pilih bahasa. Di sini ada Kotlin dan Java, ya. Saya pilih Java. Android-nya pilih minimum itu 19. Ya, di sini kan ada 16, 17, 18, 19. Kita pilih yang 19. Use legacy ini tidak perlu di checklist, ya, bagian ini tidak perlu checklist. Klik finish. Kalau sudah, klik finish. Nah, ketika proses seperti ini, kalian harus sabar nunggunya, ya, harus sabar karena di bagian kanan bawah ini lagi proses, ini lagi loading, nampak scaling file index, ya. Jadi harus sabar. Jadi pada bagian ini lumayan memakan waktu, ya. Jadi nanti ketika prosesnya sudah selesai, pada bagian project ini nanti akan keluar, ya, di tampilan saya ini masih loading. Coba lihat di bagian bawahnya ini ada tulisan Gradle. Nah, ini masih membuat Gradle awalnya. Nanti ketika Gradle ini selesai, dia akan muncul paket-paket atau file-file di sebelah kiri ini. Oke, ini tampilan dari yang kita buat tadi. Jadi ketika kita pertama kali membuat projectnya, dia akan meload atau membuat atau generate Gradle aplikasinya. Nah, ini sudah selesai. Coba lihat di bagian kiri ada project, dia ada project, ya. Kalau kalian klik project ini hilang, klik lagi muncul. Nah, di sini ada app, ada Gradle. Nah, ini kita sudah pelajari di teori. Di dalam app ada folder lagi namanya manifest. Di dalam Java ada beberapa folder lagi. Kemudian dalam REST ada beberapa folder lagi, Gradle juga ada. Nah, untuk melihat hasilnya, coba lihat. Kita untuk membuat coding Java-nya itu ada di folder Java.
di dalam subfolder conf java hello, kemudian main activity, ya, yang kita pilih adalah main activity. Ini adalah coding Java, ya. Kemudian untuk tampilannya itu letaknya ada di res. Di dalam res itu ada folder namanya layout. Nah, kita pilih activity main XML. Nah, ini untuk mengatur tampilan atau layoutnya. Nah, tadi kan kita sudah buat sebuah label, ini label ya. Kita sudah buat sebuah label dengan nama Hello World. Bagaimana cara menambahkan label lagi, tombol button, teks, nah itu ada di kiri. Nah, nanti kita bisa menggunakan plat ini. Ya, di sini ada tulisannya palet. Nah, di sini adalah tempat-tempat untuk menambahkan tool-tool untuk aplikasi kita. Nah, ini tampilan ini bisa kita atur mau ke tampilan dalam bentuk layout seperti ini atau mau tampilan bentuk kode dan layout. Nah, tinggal pilih aja yang di atas ini, lihat kursor saya. Ada desain, ada split, ada kode. Ya, ada 3 pilihan. Kalau kita kode, dia akan menampilkan tampilan khusus untuk mengetikkan kode saja. Kalau kita pilih split, itu akan melihat tampilan kode dan desainnya. Jika kita pilih desain, maka akan menampilkan khusus desainnya saja. Nah, kita akan pilih split. Biasakan nanti kalian itu untuk coding, jangan biasakan untuk memilih tool secara otomatis, ya. Nah, seperti ini tarik lagi ke dalam, jangan biasakan seperti itu. Jadi biasakan coding seperti ini. Di sini ada satu apa namanya ini label dengan tulisan Hello World. Text view ini codingnya ini. Ini satu coding text view. Ya. Kalau mau menambah text view lagi, bisa dari desain, bisa dari split. Kalau mau nambah text view lagi, misalnya ini saya adalah Hello World, ini bisa kita copy paste kodenya. Copy, pastekan ke bawah. Nah, ini kan nggak ketemu. Nah, ini geser aja di layoutnya. Nah, seperti ini jadi 2. Untuk mengubah tulisannya di sini ada Android text. Nah, ini tulisan di dalam ini, dalam sama dengan ini kita ganti dengan Universitas Abdurrahman. Nah, untuk yang di samping ini, Hello World Universitas Abdurrahman. Kalau mau nambah lagi, itu untuk text view ya, untuk label text view. Kalau untuk button nanti button lagi. Ya, jadi nanti biasakan untuk membuat tool-tool di dalam Android Studio itu menggunakan coding. Ya, untuk yang desain ini boleh kalian gunakan, tapi kalau kalian sudah paham fungsinya, ya. Nah, ini aplikasi Hello pertama. Bagaimana cara menjalankannya, melihat hasilnya? Coba perhatikan di bagian kanan, lihat kursor yang bergerak. Bagian kanan ini ada banyak pilihan. Di sini ada atribut. Kalau saya klik atribut, desain tertutup. Di sini ada layout. Nah, layout muncul. Di sini ada Gradle. Nah, kalau untuk penghilangannya, klik lagi. Di sini ada emulator di bawahnya. Di sini ada device file explorer. Nah, kita buka emulator aja. Ini kita minimize aja yang ini. Ya. Kita balik ke coding. Nah, kita mau jalankan hasil ini. Klik emulator. Kita play. Play-nya di mana? Di atas ini. Ya, ini ada tombol play. Di sini emulator yang sudah terinstall 1. Kalau kalian sudah menghubungkan handphone dari Android Studio-nya, dia akan muncul di sini merek handphone kalian. Kalau mereknya Samsung, muncul Samsung di sini. Kalau mereknya Oppo, muncul Oppo di sini. Ya, kita jalankan aplikasi yang sudah kita buat ini dengan cara klik running. Diklik.
Oke, kita tunggu di starting APD. Di bawahnya ada tulisan starting APD. Nah, ini cara menjalankan emulator kedua. Yang pertama tadi kan menjalankannya di luar aplikasi. Jadi emulator tersendiri. Nah, sekarang emulator yang kedua di sini munculnya di dalam text editor Android Studio-nya. Ya. Nah, saya sarankan kalian pakai yang seperti ini saja karena ini lebih ringan daripada emulator yang pertama tadi. Ya. Jadi saya sarankan kalian gunakan emulator yang ini saja di dalam text editornya karena ini lebih ringan. Ini untuk mengecilkannya, ini kalian bisa klik di sini klik. Nah, pembesarannya klik. Nah, ini proses Android ini hidup, ya, menghidupkan handphonenya ini. Jadi ini kita tunggu, sedang loading. Oke, sambil menunggu saya jelaskan. Di sini ada beberapa file, ya. Yang pertama adalah main activity untuk coding Java-nya. Kemudian ada activity main untuk coding XML atau untuk tampilannya. Di sini ada map, ada venue. Map ini adalah tempat untuk paket-paket gambar kita. Jadi kalau misalnya aplikasi kita ada gambar-gambar di tampilannya, masukkannya di sini. Ini pembahasan selanjutnya ya. Bagaimana cara menambahkan gambar di aplikasi. Nah, di sini masukkannya. Jadi bitmap ini tempat memasukkan gambar dalam format PNG untuk keperluan aplikasi. Apakah itu gambar icon, gambar logo, logo aplikasi. Nah, itu di bitmap. Oh ya, satu lagi. Di samping kiri ini, istilah ada project, ada source manager, ada source favorit. Dan ini bisa diklik, kalau kalian klik nanti munculnya ini. Ya, ini munculnya. Nah, kalau kalian klik ini lagi, yang muncul itu ini. Jadi kalau kita mau project lagi, pilih project. Jadi Android Studio ini salah satu aplikasi yang bagus sebenarnya, cuma kita harus memiliki perangkat yang mendukung agar prosesnya itu cepat. Ya. Jadi ketika kita nanti membuat di berbasis Android, mudah. Nah, saya sarankan juga kalau kalian itu punya handphone Android, nanti dicoba di rumah bagaimana cara running aplikasinya langsung terbaca oleh handphone. Ya, di running aplikasinya langsung terbaca oleh handphone. Ini proses menghidupkan emulator atau handphone Android-nya berbasis simulasi. Ya. Jadi tadi kan saya play, saya mau melihat hasil dari aplikasi kita. Jadi karena aplikasi belum dijalankan running, maka ventilator dia akan membaca sendiri.